Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Hari ini bertemu lagi dengan Kak Arlin Dan Kak Yohan. Hari ini kita memasuki di minggu ketiga dengan tema mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kenyataan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami, haleluya, amin. Amin. Iya adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Iya pasti, karena di dalam kita ada kuasa siapa? Tuhan Yesus. Iya, mari kita sama-sama memuji Tuhan lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Ya adik-adik, kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita pagi hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Mari kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini
bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, Tuhan Yesus yang selalu memberkati hidup kita. Dia yang memberikan kita kesehatan, Dia yang selalu melindungi kita. Katakan terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebab Kau baik. Anugerah-Mu bagi kami, berkat-Mu bagi kami
kesehatan yang Kau beri. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur, Kau Allah yang ajaib, Bapa yang mulia, Allah yang perkasa, tiada habis-habisnya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau naikkan syukur kami buat kebaikan-Mu, menaikkan syukur-Mu. Haleluya, naikkan syukur-Ku. Haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan, bernyanyi bersama. Kami juga sudah menyembah Tuhan. Saatnya ya Tuhan Yesus untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami agar kami mengerti apa yang kami dengarkan dan kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang dalam pelajaran terakhir kita dari petualangan Superbook dengan tema Tuhan Yesus memberi makan orang lapar. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengikuti beberapa pelajaran sebelumnya, pelajaran 1 dan 2 tentang Tuhan Yesus membuat mujizat, kira-kira mujizat apa yang adik-adik ingat dari video-video tersebut? Nah, betul sekali. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Kemudian mujizat lainnya, Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang atau lebih dari 5.000 dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ayo kita ucapkan bersama-sama super kebenaran kita minggu ini, yaitu Tuhan selalu punya rencana yang baik. Sekali lagi, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Adik-adik, pada saat kita melayani Tuhan, Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan akan menolong kita ketika kita mengalami suatu keadaan yang sulit atau susah. Kayunai akan menyebutkan beberapa jenis persoalan dan adik-adik harus menjawabnya atau menyambungnya dengan mengucapkan super kebenaran.
Contoh misalnya seperti ini. Pada saat aku merasa kehilangan, adik-adik nanti sambung dengan kata Tuhan selalu punya rencana yang baik. Nah, selanjutnya setiap jenis persoalan yang Kak Yunai ucapkan, adik-adik harus menjawabnya dengan super kebenaran kita hari ini. Mengerti ya? Ketika aku bangun di pagi hari, adik-adik boleh menyambungnya dengan super kebenaran? Tuhan selalu punya rencana yang baik. Ketika aku merasa kewalahan, Tuhan selalu punya rencana yang baik. ketika aku memerlukan sesuatu, Tuhan selalu punya rencana yang baik. ya adik-adik, segala hal yang kita hadapi, kita alami dalam masalah sulit sekalipun, Tuhan sudah mengetahuinya. Tuhan punya rencana dalam segala situasi dan keadaan, bahkan dalam hal yang sulit sekalipun adik-adik. Sehingga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik, ayo kita ucapkan super ayat kita hari ini. Kita ucapkan bersama-sama ya, atau kita membacanya bersama-sama di Alkitab kita masing-masing ya. Super ayat kita hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 23. Tuhan Yesus mengatakan, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Nah, adik-adik, menurut super ayat yang adik-adik sudah baca tadi, kira-kira apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Ya, Tuhan Yesus mengatakan jika kita benar-benar mengasihi Dia, maka kita harus melakukan firman-Nya atau menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan kepada kita? Tuhan Yesus mengatakan Dia akan datang dan diam bersama-sama dengan adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik bisa tidak menyebutkan berapa orang yang dalam video yang adik-adik tonton yang mentaati atau menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan? Ada yang tahu? Betul sekali. Ada para pelayan di pesta perkawinan di Kana yang diperintahkan untuk menyiapkan bejana, mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus. Ada para murid Tuhan Yesus yang membagikan roti kepada orang banyak yang sedang berbondong-bondong mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dan juga seorang anak yang rela memberikan makan siangnya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika kita berusaha mengasihi Tuhan Yesus dengan cara kita sendiri, kita tidak akan berhasil. Satu-satunya cara supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan adalah mengasihi anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Ini adalah satu-satunya rencana Allah untuk kita mendekat kepadanya, atau satu-satunya cara yang bisa membuat kita dekat dan mengenal Bapa di surga. Adik-adik, dalam Yohanes pasal 14 ayat 11, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Jika kita mengundang Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita, maka Ia akan tinggal di dalam kita, Roh Kudusnya akan tinggal di dalam kita dan memberikan kita kehidupan yang baru. Baik adik-adik, kita akan melihat petunjuk jalan yang mengarah kepada pribadi Tuhan Yesus, di mana Perjanjian Lama banyak menceritakan atau menubuatkan tentang pribadi Tuhan Yesus yang dicatat dalam Perjanjian Baru. Petunjuk jalan yang pertama adalah terkait dengan pesta perkawinan di Kana. Adik-adik, dalam Perjanjian Lama, hubungan Allah dengan umatnya selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan perkawinan atau
pernikahan. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Allah menjadi suami bagi umatnya. Ini hanya sebuah gambarannya adik-adik ya. Adik-adik, ada banyak yang menyebutkan tentang hal ini. Nah, kitab-kitab yang menyebutkan tentang hubungan Allah dengan umat seperti sebuah perkawinan, biasanya itu ada dalam kitab Yesaya, kemudian juga ada dalam Hosea, lalu ada Kidung Agung, Yeskiel, dan juga ada dalam Mazmur pasal 45. Sedangkan dalam Perjanjian Baru adik-adik, Yohanes Pembaptis menyebut Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Rasul Paulus menyebut Tuhan Yesus sebagai pengantin pria dan gereja atau umat Tuhan, orang Kristen itu sebagai pengantin wanitanya. Nah adik-adik, mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur mengarahkan kita kepada Musa dalam Perjanjian Lama. Tuhan memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ketika Firaun tidak membiarkan mereka pergi, Tuhan memberikan 10 tula adik-adik kepada Mesir. Apakah masih ada di antara adik-adik yang tahu tula pertama yang diberikan Tuhan kepada mereka? Benar sekali. Tula pertama yang Tuhan berikan adalah Musa mengubah air menjadi darah. Jadi Musa mengubah air di Mesir menjadi darah. Adik-adik bisa membaca dan melihat itu di dalam Keluaran 7 ayatnya yang ke-19. Iya, adik-adik, kalau kalian masih ingat ya cerita tentang perkawinan di Kana, bagaimana Maria memberi perintah kepada para pelayan atau memberitahu kepada para pelayan di pesta perkawinan di Kana itu agar mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka, karena Maria percaya Tuhan Yesus dapat menyediakan anggur. Kalau adik-adik ingat di kisah itu bagaimana mereka kekurangan anggur pada saat tamu banyak dan mereka sedang membutuhkan anggur untuk dihidangkan kepada para tamu. Adik-adik yang terkasih, mengubah air menjadi anggur atau mengubah air menjadi darah tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi yang harus adik-adik ingat, tidak sulit bagi Allah. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalian yang bisa membaca ya, boleh melihat atau membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, Yesaya 54 ayatnya yang kelima, kemudian Yohanes 3 ayat 28 dan 29, kemudian juga 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. Nanti dibaca di rumah ya. Nah, kalau tadi petunjuk jalan yang pertama terkait dengan mengubah air menjadi darah dan juga ada Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, maka petunjuk jalan yang kedua adalah mujizat di padang gurun. Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang laki-laki dan perempuan, itu merupakan mujizat seperti yang telah dilakukan oleh Musa pada zaman Perjanjian Lama berabad-abad sebelumnya. Adik-adik, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menuju ke padang gurun. Kalian tahu, di padang gurun itu tidak ada satupun pohon, tanaman yang bisa melindungi, bisa memberikan buah untuk dimakan. Namun, pemeliharaan Tuhan sempurna untuk mereka. Tidak ada makanan untuk dimakan, tidak ada air untuk diminum. Tetapi Tuhan memenuhi kebutuhan bangsa Israel. Adakah yang tahu apa makanan yang disediakan Tuhan yang mereka kumpulkan atau bangsa Israel kumpulkan pada saat mereka keluar dari kemah? Benar sekali, yaitu mana. Makanan yang disediakan untuk bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir adalah mana. Mana ini dipungut oleh bangsa Israel setiap hari dan juga ada burung puyuh yang pengganti daging untuk mereka bisa konsumsi setiap harinya. Nah, adik-adik yang terkasih,
Tuhan juga secara ajaib menyediakan air kepada umatnya dengan cara Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul batu. Nah, sekarang kalau adik-adik pergi keluar lalu kemudian menghancurkan batu, apakah air akan keluar? Tentu tidak adik-adik ya. Karena berbeda, Musa dan bangsa Israel pada waktu itu mereka ada di padang gurun di mana keadaan yang sangat sulit dan tidak seperti sekarang yang berlimpah air. Kalau di padang gurun sama sekali tidak ditemukan sumber mata air. Disitulah ketika bangsa Israel mengalami kesulitan, Tuhan mengadakan mujizat dengan memberikan mereka makanan, minuman, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, setelah peristiwa tersebut, Musa memberitahu bangsa Israel bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi seperti dia. Dia sebenarnya adik-adik ya bernubuat tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus Putra Allah yang di dalam Yohanes 5 ayat 46 dikatakan, sebelum ia memberi makan orang banyak, Tuhan Yesus berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Adik-adik, Tuhan Yesus juga menyebut dirinya seperti air. Siapa yang tahu apakah itu? Benar sekali, air hidup. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik, Dia memberi kita air hidup yang memuaskan kebutuhan rohani kita. Melalui mujizat, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia dapat memenuhi kebutuhan badan kita. Tidak perlu khawatir, takut apa yang kita butuhkan. Sebab kita tahu ketika kita mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus dan mencari hal-hal yang berasal dari Allah, maka Tuhan Yesus mengatakan Dia akan memenuhi segala keperluan kita sesuai dengan firman Tuhannya yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Dia akan memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Seperti yang Kak Yunai katakan tadi, yang sudah disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Adik-adik, kita lihat pada petunjuk jalan yang ketiga. Petunjuk jalan yang ketiga adalah Perjanjian Baru. Pada saat perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus menunjukkan roti sebagai atau lambang dari tubuhnya dan anggur sebagai darahnya. Hal itu sebagai petunjuk bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sebagai hukuman atas dosa-dosa manusia atau dosa-dosa kita semua. Adik-adik yang terkasih, kita melihat bahwa roti melambangkan tubuh yang dipecah-pecahkan dan anggur melambangkan darahnya yang ditumpahkan bagi kita. Melalui tubuh daripada Tuhan Yesus dan darahnya, kita disembuhkan, kita diampuni, dan kita diselamatkan. Adik-adik, Tuhan Yesus menyediakan semua yang kita butuhkan secara jasmani maupun juga rohani kita. Satu hal yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebagai ayat petunjuk untuk adik-adik yang bisa membaca, kalian bisa melihat di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-26 ya. Nanti bisa dibaca bersama papa mama di rumah. Iya, kalian juga bisa membaca ayat lainnya seperti dalam Matius 26 ayat 28. Kemudian bisa juga dibaca dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang kelima. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, semakin kita membaca firman Tuhan, berdoa, dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, maka kita akan semakin dekat dengan Dia.
dalam kedekatan kita dengan Tuhan, kita semakin erat dengan Tuhan, maka rencananya itu bisa dinyatakan kepada kita, adik-adik. Adik-adik, jika kita berusaha untuk mencari Dia dan menemukan Dia, dan kemudian kita belajar untuk menaati firman Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk diam bersama-sama dengan kita. Dan tentu kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing. Dan pada saat kita berdoa, pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami sebuah masalah yang sangat besar yang mungkin orang lain tidak bisa membantu kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus ada di dekatmu. Dia siap menolongmu, Dia siap membantumu. Roh Kudus akan memberi kamu kekuatan untuk kamu bisa mengatasi masalah, persoalan yang sedang kamu alami pada saat itu. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini dalam waktu kita berdoa sebentar ya, kita menutup renungan ini, kakak ingin kita semua membuat sebuah komitmen atau sebuah tekad di hadapan Tuhan untuk kita mengikuti firman-Nya dan dekat kepada Tuhan. Dengan melakukannya, adik-adik, kita dapat percaya kepada rencana Allah dalam kehidupan kita. Mari kita menghadap Tuhan, kita tundukkan kepala, kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan agar kita bisa melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan, adik-adik. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang menyukakan hati Tuhan. Sekarang bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan memberikan Roh-Nya dalam kehidupanmu untuk menolong kita. Dan kita harus tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita satu-satunya juru selamat yang bisa menolong kita, mengampuni kita, menyembuhkan kita, dan menyelamatkan kita. Kalau bangsa Israel bisa mengalami mujizat, Kayunai percaya adik-adik pun pasti bisa mengalami mujizat. Mungkin mujizatnya berbeda dengan orang Israel, tidak selalu sama dan pasti tidak sama. Tetapi apapun itu, percayalah mujizat Tuhan masih ada dan Tuhan pasti akan menolong dan menyertai adik-adik. Asalkan adik-adik mentaati Tuhan dan mendekat kepadanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau mau tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk bisa melakukan apa yang Engkau minta kami lakukan. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun kami belum mengalami mujizat. Kami tetap percaya kepada Engkau, kami tetap mengasihi Tuhan Yesus sekalipun kami masih menghadapi masalah yang sulit, masih dalam keadaan yang mungkin tidak kami sukai, tapi kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Berkati Papa Mama kami, berkati pendidikan kami, berkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah penyampaian firman Tuhan untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan juga rajin belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Sinpedes Unit Pandawai atas nama Layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535.
Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.